Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prasetyo dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu dosen Atinwarmi MPD. Nah, video kali ini kita akan membahas sebuah materi matematika wajib kelas 11, yaitu turunan. Langsung saja kita ke materinya. Oke, materi turunan. Nama saya di sini Agung Dwi Prasetyo dengan NPM 201063105045. Oke, lanjut. Nah, untuk mengetahui turunan, apa sih itu turunan? Alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu konsepnya. Seperti apa sih konsepnya? Nah, jika kalian masih ingat, pada kelas 10 ya, kalian sudah mempelajari apa itu gradien. Jadi gradien itu melambangkan M. Dengan M di sini itu adalah kemiringan suatu garis. Nah, misalnya nih, kita mempunyai suatu grafik kurva yang seperti ini. Kalian sudah tahu ya, grafik ini seperti apa. Fungsi Y sama dengan X kuadrat karena parabola terbuka ke atas. Kemudian saya punya titik di sini, andaikan kita punya titik di sini, kemudian titik juga di sini. Oke. Nah, gradien itu cara mencari gradien gimana sih? Ini rumusnya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita anggap Y2-nya yang ini. Oke. Y1-nya yang ini. X2-nya yang ini. Kita tulis dulu, ini Y2, ini Y1, ini maaf, ini X2, ini X2, Y1, kemudian yang ini X2 nya ya, kita masukin aja, akan didapatkan sebuah Fx plus H, ya kan? Karena Y2 itu Fx plus H, langsung aja disubstitusikan. Y1 nya berapa? Fx ya, kurang Fx per X2 nya X plus H, X plus H. Oke, dikurang X1 nya berapa? X1 nya X ya. Nah, di sini ada yang bisa kita coret nggak? Kalau yang di atas kan nggak bisa ya, karena fungsinya berbeda. Nah, di sini yang bawah ada variabel yang sama, yaitu X. Bisa kita coret dong. Tinggal tersisa Fx per H ya. Akan didapatkan rumus seperti ini. Jadi gradien itu sama dengan kemiringan garis. Garisnya segini ya. Dia miring ke atas. Nah, jika kita tambahkan suatu limit ya. Tadi kan kita sudah dapat persamaan yang ini. Jika kita tambahkan suatu limit H mendekati 0. Nah, maksudnya apa sih? Kalian tentunya sudah tahu ya. Jika kalian sudah belajar tentang limit, apa itu konsep limit, di sini akan memudahkan kita untuk mengetahui apa sih itu konsep turunan. Jadi lebih gampangnya sih limit H mendekati 0 itu, tadi kan kita punya titik di sini ya, kedua di sini dengan garis lurus seperti ini. Jika kita tambahkan persamaan ini, kita tambahkan dengan suatu limit H mendekati 0, maka titik ini, kedua ini, dia akan mendekati sampai sini. Misalnya kita punya di sini ya titiknya ya, kita anggap dia mendekati sini, yang titik sini, yang titik yang kedua ini mendekati ke sini, titik ke sini, yang titik pertama akan mendekati ke sini juga. Jika kita ambil suatu titik yang ada di sini, misalnya X1 lah ya. Ya, kita belum tahu ini berapa, kita andaikan aja X plus H, X koordinatnya X, maka dia akan mendekati ke sini, semakin dekat karena
semakin dekat, tapi selisihnya itu tidak sama dengan 0. Maksudnya gimana? Dia itu selisihnya masih ada, tapi tidak sama dengan 0, tapi mendekati saja, mendekati 0, tapi tidak sama dengan 0. Oke. Jadi kita dapatkan suatu turunan. Ini dianggapnya suatu turunan ya. Nih. Jika kita menurunkan sebuah grafik seperti ini dengan suatu titik tertentu dimanapun, atau misalnya di sini kita cari, maka rumus untuk mencari turunan daerah sini maka akan seperti ini: limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Atau untuk turunan sendiri bisa dilambangkan f aksen x atau dy per dx. F aksen x atau dy per dx, atau bisa juga dx. Itu untuk lambang turunan. Oke, selanjutnya ada contoh nih. Tentukan turunan pertama fx sama dengan 2x plus 6 menggunakan definisi turunan. Nah, definisi turunan itu yang tadi rumusnya, yaitu fx atau turunan fx sama dengan fx, maaf, perlu kurang limit ya, limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Ini rumusnya. Yaudah, tinggal kita masukin aja, substitusikan. Fx sama dengan limit h mendekati 0, variabel x di sini, yang di sini kita ganti dengan x tambah h ya, karena fx plus h. Jadi 2x plus h ditambah 6, kemudian dikurangin fx, fungsi fx nya yaitu sendiri, yaitu 2x plus 6. Kita tulis 2x plus 6, jangan lupa tanda kurung, kemudian h. Yaudah, kita operasikan aja sebagaimana mestinya. 2x, 2 dikali x, 2x, 2x plus 2h ditambah 6, minus ketemu min 2x, jadi min 2x ya, min 2x, min ketemu plus 6, jadi min 6 per h. Di sini ada yang sama nggak? Ada ya. Di sini 2x bisa kita coret, terus 6-nya bisa kita coret, jadi tinggal tersisa limit h mendekati 0 2h per h. Nah, di sini juga bisa kita coret lagi nih, kembali h bisa dicoret, maka akan jadi limit h mendekati 0 2. Karena jika kalian masih ingat, ini kan suatu konstanta ya, duanya. Jika ada limit h mendekati 0 terus di sininya konstanta, maka hasilnya akan konstanta itu sendiri, yaitu 2 konstantanya. Jadi turunan pertama fx sama dengan 2x plus 6, yaitu adalah 2 turunannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada aturan turunan pertama fungsi aljabar, atau aturan turunan pangkat ya. Aturan turunan pangkat fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a-nya itu suatu konstanta. Nah, turunan pertama fx terhadap x yaitu dilambangkan dengan f aksen x, ditetapkan dengan rumus seperti ini: dy per dx atau f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n-1. Jadi lebih gampangnya seperti ini. Ini kan kita punya rumus ax pangkat n. Oke. Jika diturunkan akan menjadi seperti ini. N-nya itu turun ke depan ya.
jadi AX, kemudian pangkatnya itu dikurangin 1. Nah, seperti ini. Oke, biar lebih gampang kita langsung ke contoh soalnya aja deh. Nah, tentukan dy per dx fungsi di bawah berikut ini. Oke, yang pertama ada fungsi fx 3x pangkat 2 ya. Sesuai rumus aja. Kita tulis dulu, ulang 3x pangkat 2. Turunan dari 3x pangkat 2 berapa? Ya udah, tinggal kita turunin. 2-nya turunin ke depan, jadi 2 dikali 3 dikali x. Karena suatu pangkat harus dikurangan, kita ingat kembali rumusnya, jadi x pangkat n-1 ya. Dy per dx, n-nya itu 2, kita kurangan 1 jadi pangkat 1. Nah, pangkat 1 nggak usah ditulis, jadi hasilnya 6x. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang kedua, yang B, fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang x. Langsung saja sesuai, 4 dikali 3 diturunin jadi berapa? 4 dikali 3 12, dikurangin 1 pangkatnya jadi pangkat 3 ditambah 3 diturunin ke sini dikaliin jadi 12 juga ya. 3 dikali 4 12 dikurang pangkatnya 1 jadi 2, dan sama dengan ini 2 nya diturunkan jadi 2 dikali 2 menjadi 4x pangkat 1 ya, jadinya 2 dikurang 1. Nah, kemudian yang ini karena dia pangkatnya 1 ya, ini kelihatannya 1, kalau 1 itu kan nggak bisa ditulis, maka akan menjadi min, karena di sini minus ya, maka akan jadi 1. Terus kita tahu bahwa kalau 1 dikurangin 0, maka pangkat tersebut kalau x pangkat 0 akan 1 ya. Jadi ada sebuah sifat perpangkatan kalau x pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, lanjut untuk yang ke C. Yang C kita taruh sini biar dulu. Oke, tulis dulu deh yang C. Kita tulis kembali soalnya, x 4x pangkat 3 dikurang 3 pangkat akar 3 pangkat x pangkat 2 dikurang, taruh sini ya, x pangkat 3. Nah, turunnya berapa? Ya udah, langsung aja. Oh ya, sebelum itu kita ubah dulu deh bentuknya biar nggak bingung. Kita ubah dulu nih bentuk yang ininya. Jadi berapa dia? Kita ubah ya. Karena di sini 3 dikali akar pangkat akar 3 di dalamnya itu x pangkat 2, maka seperti sifat itu apa? Sifat perpangkatan, jika a pangkat n per m ya, maka dia bentuknya akan sama dengan akar a dikali n per m. Oke. Jadi di sini berapa nih? 3 kali x pangkat 2 per 3 ya. Oke, jadi dikurangin 2 per x pangkat 3. Langsung aja kita turunkan f turunan. Maka 4 dikali 3, oke, 12. 12x pangkat 2 karena dikurangin 1. Kemudian 3 dikali 2 per 3, maka akan sisa 2 ya. Nih, turunan pangkatnya diturunkan ke sini terus dikalikan. 3 dikali 2 per 3 akan tersisa 2 ya. Oke, 2x 2 per 3 dikurang 1 berapa? Coba kita hitung. 2 per 3 dikurang 1, samakan penyebutnya, maka akan jadi 2 min 3 per 3, maka minus 1 per 3. Karena pangkatnya minus, nanti kita
ubah ya, kemudian dikurang, oh ya ini karena 2 per X, 2X ini kita ubah lagi ya, nggak lupa di sini karena dia pangkatnya di bawah, maka kalau ingat kembali sifat eksponen, jika 1 per X pangkat N, maka dia akan menjadi X min pangkat N. Oke, jadi dia 2 dikali X pangkat min 3. Nah, turunan dari ini berapa sih? Ya udah, karena di sininya minus, maka akan menjadi positif dong. Jadi min 3 dikali 2 akan menjadi minus 6, ketemu minus, jadi positif ya, positif 6x, karena min 3 dikurang 1 akan menjadi min 4. Nah, kita tulis di sini deh, 6x min 4, kita hapus yang atas. Oke. Nah, seperti itu. Untuk turunan 4x pangkat 3 dikurang 3 akar 3. X pangkat 2 dikurang 2 per X pangkat 3. Nah, untuk bentuk yang lainnya bisa kita ubah lagi nih. X pangkat 2 dikurang 2 per X akar 3 ditambah 6 X pangkat 4. Nah, ini dia turunannya. Dan juga turunannya nih. Ini turunannya. Biar nggak bingung. Baik coretan ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada turunan perkalian dua fungsi. Jika ada dua fungsi diturunkan, ya, ini fungsi perkalian ya. Jika ada dua fungsi dikali terus seperti ini, ada contohnya nih juga, maka dia akan menjadi fx dikali turunan gx ditambah turunan f dikali gx. Kita anggap ininya, ini kita anggap aja ini u ya, biar gampang, u turunan v aksen atau turunan v. Terus di sini juga kita anggap aja sebagai turunan u, di sini kita anggap sebagai v. Nah, di sini yang kita anggap f si u nya si mana? Yang ini aja. Ini kita anggap u, ini kita anggap si v. Maka sesuaikan saja untuk turunan tersebut ya. Maka kita tulis kembali nih, karena fx atau si u nya ini, pertama si u kita tulis aja 3x pangkat 2 plus 3x, kemudian dikali dengan turunan si v nya. Turunan si v nya berapa di sini? Ingat kembali, di sini kan ada 4x ya. Terus kalau misalnya ada sebuah konstanta 3 itu diturunkan 0, kalau ini diturunkan menjadi 4. Oke, 4x diturunkan menjadi 4 ditambah, jangan lupa di sini sesuai rumus, ditambah di turunan f atau turunan si u aksen nih. Maka turunan ini akan menjadi 3 dikali 2 6x ditambah, jangan lupa tutup tanda kurungnya, tambah 3 ya, turunan 3x itu 3 dikali gx, gx nya atau u nya itu si v nya itu sendiri, yaitu ya udah si ini nggak diturunkan sesuai rumus. Oke, jadi langsung saja kita operasikan. Jadi 3 dikali 4 12 x pangkat 2 tambah 12x. Oke, ditambah ini ke sini, ini ke sini. Oke, jadi 24x ditambah 18x, kemudian ini ke sini dikali tambah 12x ditambah 9. Maka ada pangkat yang sama nggak nih? Oh, nggak ada ya. Jadi 12x sendirian, 12x kuadrat
kemudian ditambah 12 tambah 24 36, 36 tambah 18 berapa tuh? 36 tambah 18 4 atau 4 5 ya, 54 tambah 12 68x plus 9, konstantanya sendiri itu 9. Oke, ini hasilnya. Oke, selanjutnya turunan pembagian dua fungsi. Jadi kalau kalian menemukan suatu turunan ini, ada fungsi dx ya, maka rumusnya seperti yang di atas. Atau lebih gampangnya kita ingat ya, ini sebagai fx yang di bawah sebagai gx. Hampir sama konsepnya sama yang sebelumnya, tetapi yang di bawahnya ini perbedaannya aja. Di sini perbedaannya minus, kemudian yang di bawah gx dikuadratkan, atau si ininya nanti kita kuadratkan. Jadi kita hitung aja di per dx turunan dari ini, maka turunan dari fx itu sendiri ya sesuai rumus, maka 3x pangkat 3 diturunkan menjadi 9x pangkat 2 ditambah 4. Oke. Kemudian ditulis gx nya itu yang di bawah tuh, fungsinya 2x kuadrat kurang 3 dikurang fx nya 3x pangkat 3 ditambah 4x dikali turunan dari gx atau turunan di bawahnya menjadi 4x ya, karena suatu konstanta diturunkan menjadi 0 per pangkat dari gx pangkat 2. Nah, ini dia. Kemudian kita langsung saja kita operasikan. Ini dikali ini berapa? Jadi 18 x pangkat 4. Kalau suatu variabel dikalikan variabel, kemudian di sini ada pangkatnya, kita tambahkan aja 2 ditambah 2 jadi x pangkat 4. Kemudian ini kita kali sini menjadi min 27x pangkat 2. Kemudian yang ini sini, yang ini sini, tambah 8x pangkat 2 dikurang 12, kemudian 3 dikali 4 jadi 12x pangkat 4 ya, ditambah 4 dikali 4 16x kuadrat per ini. Kalau ini dikali ini maka akan menjadi di sini kita kuadratkan, di sini kita kuadratkan, kemudian ini dikali ini terus dikali 2. Jika kalian masih ingat ini a plus b kuadrat, maka rumusnya akan jadi a kuadrat ditambah 2ab plus b kuadrat. Oh ya, karena di sini minus maka akan diganti ini, karena di sini minus maka yang di 2a plus b nya 2a kali b nya minus ya. Oke, langsung saja. Jadi 2x pangkat 2 ini dikuadratkan lagi akan menjadi 4x pangkat 4 dikurang ini kali ini 6x ya, ini kali ini 6x dikalikan 2 lagi jadi 12x pangkat 2 ditambah 9. 3 kali 3 9 ya. Oke, karena ini tidak muat kita akan ke sini aja. Maka ada yang sama nggak nih pangkatnya? Oh, di sini. Karena ini ketemu ini jadi minus, maka kita jumlahkan 18 dikurang 12 akan jadi 6 ya. 6x pangkat 4. Kemudian yang pangkatnya 2 kita jumlahkan 27 min 27 ditambah 8 akan menjadi min 19 dikurang
16. Min 19 dikurang 16 itu berapa ya? 35 ya. Min 35 X pangkat 2 ya kan. Min 19 dikurang 16 kalau misalnya ditambah ya. Ya, iya 35. Takut salah aja. Oke. Kemudian yang terakhir tinggal konstantanya aja, yaitu min 12 ya, sendirian ya. Min 12 jomblo. Konstantanya sendiri. Oh ya, ada deng sama yang di bawah, yaitu plus 9. Udah kita tulis 4x 4 kurang 12x pangkat 2 plus 9. Nah, ini dia turunannya. Oke. Selanjutnya ada aturan rantai. Oke, di sini dimisalkan y f kali ux atau dalamnya, atau bisa kita tuliskan as f komposisi u dengan daerah asalnya x. Nah, f dan u di sini adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan. Maka turunannya adalah seperti ini. F turunan dalam ux dikali u pangkat x, atau bisa kita tuliskan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, kita misalkan langsung aja nih. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 6x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 9x dengan pangkat 8. Sesuai contoh yang di sini, kita misalkan saja yang ini. Di dalam pangkat 8 itu kita misalkan u. Oke, kita misalkan u. Maka turunan dari fx akan menjadi karena kita ubah dulu deh biar gampang. Lalu kita ubah dulu ya. Kita misalkan u nya itu sama dengan 6x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 9x. Turunan dari u nya itu sendiri atau du per dx ya, yaitu 18x pangkat 2 dikurang 6x plus 9. Kemudian langsung saja ya, f turunan x di sini kita misalin u ya, maka turunan dari u itu berapa? Yaitu si 8 u pangkat 7 karena dikurangkan ya. Kemudian dikali si turunan u nya itu sendiri, yaitu yang ini turunannya, turunan fungsi u 18x pangkat 2 dikurang 6x plus 9. Nah, kalau udah kayak gini, kita jabarin aja langsung. U nya itu tadi berapa? U nya itu tadi kan ini ya, 6x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 9. 6x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 9 pangkat 7 dikalikan dengan 18x pangkat 2 min 6x plus 9. Nah, ini kita kalikan aja dengan fungsi yang ini atau fungsi u, maka akan menjadi 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 9. Nah, 8 dikali 18 berapa? Kita hitung aja manual. 14 ya. Ya kan? Oke, 144 x pangkat 2 dikurang 8 kali 6 48x ditambah 72 karena 8 kali 9 72. Maka inilah fungsinya. Oh ya, di sini saya lupa, jangan lupa tambahkan pangkat 7 nih ya, tadi kan pangkat 7. Inilah turunan dari fungsi ini menggunakan aturan rantai. Oke, sekian itu saja pembahasan dari video saya.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Masih banyak belajar juga saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.